Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Sebagaimana yang telah diketahui, berbagai kisah Rasul dan Nabi. Apakah pernah membaca maupun mendengarkan kisah daripada sahabat Nabi? Meskipun para sahabat Nabi ini merupakan manusia biasa, tetapi mereka memiliki keimanan yang sangat kuat dan bahkan turut membela Nabi dari serangan orang-orang kafir. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat, dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat Islam untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin umat Islam. Bagaimana lalu kisah Abu Bakar As-Siddiq dan apa saja keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga namanya kerap disebutkan dalam Al-Quran? Lalu bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum dan sesudah dirinya masuk Islam? Nah, untuk memahami hal-hal tersebut, mari kita dengarkan kisah lengkap sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi singkat kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah tahun gajah. Bertepatan pada usianya ke-63 tahun, Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bernamakan Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad sejak masuk Islam hingga wafat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab yang kemudian diganti menjadi Abdullah.
Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah atau Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar, sementara istrinya yang lain yakni Ummu Ruman bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya sholat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amis. Sesuai dengan wasiatnya terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengkonsumsi makanan yang telah diracun oleh orang Yahudi. Kala itu Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Khaladah dan Al-Atab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan 2 orang istri di Mekah, yakni Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi 2 orang anak bernama Abdullah bin Asma, sementara dari istri keduanya dirinya dianugerahi 2 anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan 2 orang istri, yakni Habibah binti Kharijah bin Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah, yakni Tolhah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Kisah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq dilansir dari Islam. Ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab,
memang sudah umum bahwa nama orang yang disertai pula dengan laqab alias julukan, fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan dan pujian. Contohnya, pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah, yang berarti pedang Allah. Lalu ada juga Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah, yang artinya macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq secara harfiah artinya orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah yang paling dipercayai, tak terkecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal pun. Ada sebuah kisah, tepatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan yang amat kilat dari Mekkah ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya menjelang subuh, Rasulullah menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Mekkah. Bahkan sebelum waktu subuh, Nabi sudah berada di Mekkah kembali. Setelah Rasulullah menceritakan pengalamannya kepada para penduduk Mekkah, namun bukannya didengarkan dan membuat keimanan mereka semakin bertambah, justru penduduk Mekkah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman yang lemah justru naudzubillah min dalik menjadi murtad dan menganggap Rasulullah sebagai pendusta. Pada saat-saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya diri membenarkan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah, sejak saat itulah dirinya diberikan julukan oleh Rasul sebagai Al-Siddiq. Makna Al-Atiq: Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq menurut beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya, julukan tersebut diberikan kepada Abu Bakar karena memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut
sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka, sesuai dengan hadis berikut ini yang artinya, demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari, sementara Rasulullah dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar, lalu Nabi bersabda, siapa yang senang melihat orang yang terbebas dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar. Hadis riwayat Imam Hakim. Lalu apa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq? Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya, untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah dan sejarah Islam. Nah, berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. 1. Namanya diabadikan dalam Al-Quran atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahul ladzina kafaru thaniya tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu itu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. 2. Menjadi orang pertama yang masuk surga. Ya, Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang artinya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu sehingga aku pun bisa melihat pintu surga. Rasulullah berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Keistimewaan Abu Bakar
menjadi mufti di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun dari ke-14 itu hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah. Saking percayanya Rasulullah kepada Abu Bakar terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 4. Menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan. Bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya, hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah pun berkata, "Siapakah di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang, melainkan ia akan masuk surga." Hadis riwayat Imam Muslim. 5. Keistimewaan Abu Bakar menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadhu. Sikap tawadhu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta. Meskipun dirinya orang kaya, tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadhu dan sederhana. Sesuai dengan hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa yang memanjangkan pakaiannya untuk bermewah-mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya." Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Mekah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Tayyim. Nah, sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak mulia, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi saudagar. Sudah cukup banyak rute dagang yang dikunjungi olehnya. Ketika berdagang pun, Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah
Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, sehingga kedudukan makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Sesudah masuk Islam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Padahal saat itu agama Islam belum diturunkan, dirinya begitu enggan mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana, setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah dalam setiap dakwahnya, bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Islam. Kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah, ia pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagai sosok yang menyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar mengarahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus dan tidak terpengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Itulah kisah mengenai bagaimana Abu Bakar yang merupakan mertua sekaligus sahabat terdekat Nabi yang senantiasa dipercaya oleh banyak orang, tak terkecuali oleh Rasulullah. Dari kisah hidup Abu Bakar tersebut bisa kita ambil dan kita petik hikmah dan teladan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.